Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat belajar semuanya. Kembali lagi bersama saya Said Nursiba. Kali ini kita akan membahas topik tentang konsep israf dan takdir. Sebelum memahami konsep israf dan takdir, marilah kita lihat dan simak video berikut ini. Yuk kita lihat yuk. Sebentar, Baik, kesan apa yang kalian dapatkan setelah mengamati video tadi? Yuk kita langsung mengamati juga sebuah gambar ini. 1, 2, 3. Ada 3 gambar yang akan kita amati. Terus coba kalian tulis data yang video dan gambar tadi. Baik, pengertian israf. Kata israf berasal dari bahasa Arab asrofa yusrifu israfan, berarti bersukaria sampai melewati batas. Secara terminologi, israf adalah melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui batas atau ukuran yang sebenarnya. Israf juga dapat diartikan sebagai suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang lebih semestinya. Biasanya, karakteristiknya tidak terikat dengan sesuatu yang haram. Tadi kita melihat sebuah tayangan video tentang bagaimana seseorang yang sedang mempraktekkan wudhu dan menggunakan air wudhu secara berlebihan. Itulah contoh israf. Kemudian bagaimana dampak israf itu? Kita lihat ada 4 dampak israf yang secara mudah bisa kita contohkan. Yang pertama adalah dibenci oleh Allah Ta'ala. Dampak israf yang pertama itu dapat dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebab sikap dan perilaku membuang-buang sesuatu atau melakukan sesuatu lebih dari kadar yang ditentukan, maka membuat Allah Ta'ala membenci diri kita. Apabila kita menggunakan sebuah air wudhu, kemudian air wudhu itu dialirkan secara boros, secara banyak, tanpa memperindah dan memperhatikan kecukupan untuk menggunakan air wudhu itu secukupnya, maka hal itu akan membuat Allah Ta'ala benci terhadap kita, meskipun itu adalah sunnah ataupun wajib. Sebagaimana berpakaian yang berlebih-lebihan dari kadarnya juga akan membuat Allah Ta'ala benci daripada kita. Kemudian hilangnya empati terhadap sesama. Karena terlalu dalam kita terlibat dalam penggunaan sesuatu yang secara berlebihan, meskipun itu mubah, misalkan kita menggunakan sesuatu harta dan benda atau motor yang sebenarnya bisa menggunakan Supra-X, mengharuskan menggunakan motor yang bagus atau Ninja seumpama, padahal tidak butuh motor yang seperti itu. Nah, kemudian menghalalkan segala cara untuk meraih kesenangan. Nah, karena kesenangan itu sifatnya nagih, maka sebisa mungkin seseorang itu akan terus ingin mendapatkan kesenangan itu. Oleh karena itu, dampaknya terhadap diri itu semakin membutuhkan kesenangan yang berlebih. Oleh karena itu, dampaknya orang itu bisa semakin menghalalkan segala caranya, kemudian menimbulkan kesenjangan sosial. Next, bentuk-bentuk israf. Bagaimana sih bentuk-bentuk sikap israf itu? Yang pertama adalah menambah-nambah di atas kadar kemampuan dan berlebihan dalam hal makan. Karena makan yang terlalu kenyang dapat menimbulkan hal yang negatif pada struktur tubuh. Misalnya timbul penyakit gula, diabetes, atau kolesterol. Kemudian yang kedua, bermewah-mewahan dalam makanan serta minuman dan lain sebagainya. Artinya dalam memakan atau meminum sesuatu tidak boleh memperturutkan hawa nafsu atau menuruti kesenangan semata, cuma enaknya aja.
di mulut, sedangkan bebannya akan ditanggung oleh perut serta tubuh. Kemudian menumpuk-numpuk harta atau sesuatu hal yang tidak terlalu dibutuhkan oleh kita maupun oleh masyarakat. Misal ada seseorang yang terlalu senang mengumpulkan emas. Emas bukan untuk investasi jangka panjang atau untuk diputarkan atau untuk sesuatu yang dapat dikembangkan. Emas hanya dikumpulkan semata-mata hanya untuk kesenangan. Nah, ini merupakan termasuk salah satu israf. Kemudian melakukan segala sesuatu yang berlebihan. Contohnya terlalu banyak tidur. Nah, banyak tidur itu bisa menyebabkan berbagai penyakit, terutama malas. Dari penyakit malas inilah timbul berbagai dampak yang tidak baik seperti tidak mau bekerja. Kalaupun bekerja hasilnya pun tidak akan optimal. Yang 5, melakukan pekerjaan yang sia-sia. Terkadang kita sebagai manusia suka dengan hal-hal yang bersifat huru-hara seperti main game, nongkrong, touring. Nah, boleh touring tapi ala kadarnya. Bukan terus 24 jam, 12 jam, itu touring terus. Nah, pergi berwisata tujuannya untuk tafakur kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah ke tempat-tempat yang mulia, ke tempat-tempat yang dapat menimbulkan kita semakin dekat dengan Allah. Bukan hanya semata-mata menuruti kesenangan saja. Next. Baik, setelah pembelajaran mari kita refleksikan tentang israf ini. Yang pertama, sikap israf adalah salah satu sikap tercela yang sangat merusak bagi pelaku sendiri maupun orang lain yang terkena dampak tingkah sifat melampaui batas atau berlebihan atau israf ini mengancam masa depan manusia. 2, setiap muslim dilarang mengikuti hawa nafsu, maka sederhanakanlah dan tundukkan nafsu dengan akal sehat. Dan setiap pelampauan batas akan selalu dibarengi oleh kekuatan jahat, yakni setan yang menghiasi keburukan sehingga dirasa sebagai kebaikan. Kemudian yang ketiga, perbuatan berlebihan atau melampaui batas ini adalah sebagai wujud pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita dari Allah Ta'ala. Yang keempat, jika melampaui batas, bekasnya dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dituntut oleh agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab. Kita tadi sudah membahas tentang israf, yang kedua adalah tabdzir. Ada perbedaan antara israf dan tabdzir. Mari kita lihat terlebih dahulu. Israf itu tadi adalah sesuatu sikap dan perbuatan yang melebihi daripada kadar yang telah ditentukan oleh syariat, baik itu yang sunnah, baik itu yang mubah, atau yang makruh. Biasanya israf tidak terikat dengan sesuatu yang haram. Kalau tabdzir bagaimana? Mari kita lihat pengertiannya. Tabdzir merupakan suatu membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak yang diperuntukkan harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Dengan demikian, semua bentuk penggunaan harta untuk perbuatan haram atau makruh menurut syariat adalah perbuatan tabdzir. Orang yang melakukannya disebut mubadzir. Kebanyakan perilaku tabdzir ini biasanya terikat dengan sesuatu yang haram. Atau dengan kata lain, tabdzir merupakan melakukan sikap untuk melakukan perbuatan melebihi daripada batas syariat yang biasanya terikat dengan sesuatu yang haram. Contoh gambarannya bagaimana sikap tabdzir itu? 1. Membantu orang lain dalam memberi sumbangan kepada orang untuk minum-minuman keras. Wul, untuk mendukung suatu kelompok atau komoditas untuk melakukan perbuatan yang haram seperti minum-minuman keras. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan atau bahkan memabukkan. Kemudian merayakan hari raya lebaran dengan berlebihan,
menyalakan mercon. 4. Merayakan pesta pernikahan dengan berlebihan tidak sesuai dengan syariat, sampai-sampai di situ banyak maksiatnya. Apa dampak daripada tabdzir? Mohon maaf, ini ada tulisan israf salah. Tapi dampaknya hampir sama dengan israf. Yang pertama, dibenci oleh Allah, hilangnya empati terhadap sesama, menghalalkan segalanya untuk meraih kesenangan, menimbulkan kesenjangan sosial. Yang terakhir, terima kasih semuanya sudah menyimak konsep tentang israf dan tabdzir. Ada persamaan dan perbedaan antara konsep israf dan tabdzir. Israf biasanya menggunakan sesuatu yang melebihi daripada kadarnya, biasanya tidak sampai ke derajat haram. Sedangkan tabdzir melebihi sesuatu dalam penggunaannya, biasanya masuk pada tahap makruh atau bahkan sampai ke tahap yang haram. Demikian, terima kasih atas kontribusinya dan penyaksiannya, semoga bermanfaat. Kemudian bila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp. Kemudian jika ingin mengembangkan materinya, bisa mengklik sebuah link yang telah disediakan di dalam sebuah format LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.